Namanya Eko Prasetyo, lelaki berusia 24 tahun, tinggal di ujung kampung kecil di Blitar, Jawa Timur. Rumahnya nyaris tak layak disebut rumah. Beralas tanah, berdinding papan tipis yang sudah mulai keropos, dan beratapkan seng bocor. Hidup Eko hanyalah perjuangan demi bertahan. Ia bekerja serabutan, mulai dari buruh bangunan, pencabut rumput di sawah orang, hingga tukang angkut sayur di pasar pagi. Semuanya ia lakoni demi memberi makan ibunya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Tapi meski hidup penuh kekurangan, Eko memiliki hati yang kaya. Ia mencintai Dinda, gadis manis dari desa yang sama. Dinda berbeda dari gadis lain, lembut, sabar, dan tak pernah memandang rendah Eko walau semua orang tahu betapa miskinnya dia. Mereka sering mengobrol di bawah pohon beringin, atau duduk di tepi pematang sawah, merangkai mimpi yang sederhana, punya rumah sendiri, warung makan kecil, dan hidup bahagia. Suatu sore, setelah bekerja mengangkut pasir seharian, Eko memberanikan diri datang ke rumah Dinda. Dengan kemeja satu-satunya yang disetrika dengan botol berisi air panas, ia mengetuk pintu kayu rumah Dinda. Tangannya dingin, jantungnya berdetak keras. Ayah Dinda membukakan pintu. Lelaki itu bertubuh besar, berwajah keras, dan dikenal tegas. Ia memandang Eko dari atas sampai bawah dengan tatapan menghina. "Ada apa, Ko?" tanyanya. Eko menggenggam topinya, mencoba tersenyum. "Saya ingin melamar Dinda, Pak. Saya tahu saya belum punya apa-apa, tapi saya janji akan bekerja keras." Seketika wajah sang ayah memerah. Ia tertawa mengejek. "Kamu mau kasih makan anak saya pakai apa? Pakai mimpi? Kamu pikir cinta cukup?" Ibu Dinda datang dari dapur, menyela dengan nada tinggi, "Maaf, Ko, jangan mimpi terlalu tinggi. Dinda itu sudah kami jodohkan dengan anak pengusaha toko bahan bangunan di kota. Jangan ganggu dia lagi." Dinda keluar dari kamarnya, wajahnya pucat. Ia ingin bicara, tapi ayahnya membentak. "Masuk, kalau masih anggap kami orang tuamu, jangan berhubungan lagi dengan lelaki tak jelas ini." Eko berdiri kaku. Hatinya terasa seperti diremas. Ia mengangguk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Dengan langkah gontai, ia melangkah pergi. Dinda hanya bisa menangis dari balik tirai jendela. Malam itu Eko tak bisa tidur. Kata-kata hinaan itu berulang-ulang terngiang di telinganya. Tapi di antara rasa sakit, sebuah tekad tumbuh. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk menghentikan semua cemooh adalah pergi merantau. Beberapa hari kemudian, Eko menemui pamannya, Pak Rusdi, seorang mantan TKI yang pernah bekerja di restoran di Malaysia. Dengan suara bergetar, Eko memohon bantuan. "Om, bantu saya. Saya ingin kerja ke Malaysia. Apa saja, saya mau, asal bisa mengubah nasib." Pak Rusdi memandang Eko lama. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kamu sungguh-sungguh." "Sungguh, Om, demi ibu, dan harga diri saya." Dibantu Pak Rusdi, Eko mendapat tempat kerja di restoran milik sahabat lama pamannya di Kuala Lumpur. Ia mengurus paspor, surat izin kerja, dan tiket keberangkatan. Untuk semua itu, ia harus meminjam uang 5 juta dari koperasi desa. Ia menandatangani surat utang tanpa berpikir dua kali. Hari keberangkatan pun tiba. Di Bandara Juanda, Surabaya, Eko memeluk ibunya lama sekali. "Doakan saya, Bu. Saya akan pulang, tapi bukan sebagai beban." Ia naik pesawat dengan mata sembab. Tak pernah ia terbang sejauh itu. Ia hanya membawa satu ransel lusuh berisi pakaian bekas, buku catatan kecil, dan harapan yang lebih besar dari tubuh kurusnya. Di Kuala Lumpur, Eko langsung bekerja. Ia jadi pembantu dapur. Mencuci piring, memotong bawang, membersihkan lantai, kadang disuruh-suruh tanpa belas kasihan. Ia kerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu. Gaji bulan pertama, Rp1.800, sekitar 6 juta rupiah. Tapi buat Eko, itu uang terbesar dalam hidupnya. Ia tinggal di kamar sempit berisi 3 orang. Tidur di lantai dengan kipas angin tua. Tapi ia tak mengeluh. Ia menulis di buku kecilnya setiap malam. "Suatu hari aku akan punya restoran sendiri. Aku akan pulang. Bukan untuk membuktikan,
tapi untuk memberi. Tahun pertama di Malaysia adalah tahun air mata. Tapi Eko tahu, air mata bukan kelemahan, tapi air yang menyuburkan pohon impian. Tahun demi tahun berlalu. Eko kini tak lagi sekadar pencuci piring. Ia dipercaya sebagai asisten dapur, lalu menjadi koki pembantu. Keuletannya membuat pemilik restoran, seorang pria keturunan India Malaysia bernama M.R. Raj, perlahan-lahan memberi kepercayaan lebih. Eko bukan hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Setiap malam, usai kerja, ia mencatat resep-resep baru. Ia juga menyisihkan sebagian besar gajinya, meski kecil, untuk ditabung. Ia hidup hemat, makan roti canai dan air putih setiap hari pun tak mengapa, asal tabungannya terus bertambah. Setelah 3 tahun, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membuka gerai makanan kecil di pinggiran Petaling Jaya. Ia menyewa ruko mungil dan menjual nasi campur khas Jawa Timur, rawon, ayam penyet, dan tempe mendoan. Ia menamainya Warung Pojok Eko. Tak disangka, warung itu ramai pembeli. Orang Malaysia suka dengan masakannya, pedas, gurih, dan selalu disajikan dengan senyum. Eko memperlakukan semua pelanggannya seperti keluarga. Ia tak hanya menjual makanan, tapi juga menghadirkan rasa pulang bagi para perantau dari Indonesia yang rindu kampung halaman. Tahun keempat, Eko membuka cabang kedua. Ia kini mempekerjakan 6 orang, semua dari Indonesia. Bahkan salah satunya adalah pemuda dari desanya dulu yang dulu ikut menghina Eko. Tapi Eko tak menyimpan dendam. Ia hanya berkata, kalau aku balas kebencian dengan kebencian, aku tak akan pernah lebih baik dari mereka. Gajinya kini sudah lebih dari 15 juta rupiah per bulan. Tapi bukan itu yang membuatnya bangga. Yang membuatnya benar-benar bahagia adalah saat ia mampu mengirim uang tiap bulan untuk ibunya, memperbaiki rumah tua mereka, bahkan membeli sawah kecil yang dulu hanya bisa ia lewati sambil berhayal. Hidup Eko berubah total, tapi ia tetap sama, sederhana, rendah hati, dan selalu menatap tanah saat berbicara, seolah tahu bahwa tak peduli seberapa tinggi ia terbang, akarnya tetap di kampung kecil Blitar. Namun satu janji belum ia lupakan, ia akan kembali, bukan untuk membuktikan, tapi untuk memberi. Dan saat ia pulang 5 tahun kemudian, kampung halamannya tak siap melihat lelaki yang dulu dihina, kini kembali sebagai cahaya bagi banyak orang. 5 tahun sudah Eko merantau. Ia pulang bukan dengan tangan kosong, bukan pula dengan kepala menunduk seperti saat dulu pergi. Ia pulang membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, ia membawa harapan. Di kampungnya yang masih sunyi dan terpencil di Blitar, Eko membeli sebidang tanah dekat pasar. Di atasnya, ia bangun sebuah bangunan sederhana, namun bersih dan asri. Di depan bangunan itu, terpampang papan kayu bertuliskan, "Rumah makan gratis Eko, untuk yang lapar, tapi tak punya uang." Warga kampung terkejut. Banyak yang tak percaya. Mereka yang dulu menatap Eko dengan sebelah mata, kini menganga takjub. Setiap pagi, puluhan orang datang, kuli bangunan, tukang becak, lansia sebatang kara, bahkan anak-anak kecil yang hidup tanpa orang tua. Semua disambut dengan senyuman dan sepiring nasi hangat. Eko tidak pernah bertanya, "Kamu siapa?" atau "Bisa bayar berapa?" Ia hanya berkata, "Silakan duduk. Hari ini, kamu makan sebagai tamu terhormat." Dan dari balik kerumunan orang, pada suatu siang, datanglah sosok yang tak pernah ia sangka akan muncul lagi. Pak Darmo, ayah Sari, gadis yang pernah ia cintai. Rambutnya telah memutih, tubuhnya bungkuk, wajahnya dipenuhi kerutan dan penyesalan. Pak Darmo berdiri kikuk di depan pintu. Matanya berkaca-kaca. Eko yang melihatnya segera menghampiri. Tak ada amarah di wajah Eko, hanya keheningan. "Eko, maafkan Bapak." Suara Pak Darmo bergetar. "Bapak dulu buta oleh gengsi, dan kini, anakmu sendiri hidup menyewa kamar sempit di kota, ditinggal suaminya, dan tiap malam menangis." Eko diam. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Pak Darmo dengan mata yang teduh. "Pak, saya sudah memaafkan Bapak, bahkan sebelum saya pergi ke Malaysia. Saya justru berterima kasih." Pak Darmo terisak. "Kenapa berterima kasih?" "Karena kalau bukan karena penolakan Bapak, saya tak akan pernah jadi seperti sekarang. Saya tak akan pernah punya alasan untuk bangkit."
Pak Darmo menangis tersungkur, sementara Eko hanya memeluknya. Di pelataran rumah makan gratis itu, dua lelaki dari generasi berbeda menangis. Satu karena menyesal, satu karena akhirnya mengerti arti luka lama yang ternyata bisa menjadi anugerah. Malam itu, rumah makan gratis Eko penuh seperti biasa. Seorang nenek renta datang tertatih-tatih, didampingi seorang bocah laki-laki yang kurus dan lusuh. Eko menyambut mereka seperti biasa, menyendokkan nasi, sayur lodeh, dan ayam goreng ke piring logam mereka. Si bocah tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak," katanya polos. Eko hanya mengangguk dan menepuk kepalanya. "Besok datang lagi ya, makanan gratis untuk siapapun yang lapar." Hari-hari seperti itu adalah kebahagiaan baru Eko. Uangnya tak lagi ia hitung sebagai pencapaian. Ia menemukan makna hidupnya justru saat bisa memberi. Setiap sendok nasi yang ia sajikan adalah semacam penebusan luka dari masa lalu, untuk dirinya, untuk siapa saja yang pernah diremehkan, dihina, atau ditolak hanya karena tak punya cukup harta. Pada suatu sore, Sari datang. Wanita yang dulu pernah mengisi hatinya itu kini duduk diam di bangku rumah makan, menatap Eko dengan mata merah dan suara hampir tak terdengar. "Aku dulu terlalu penakut," katanya. "Maaf karena tak memperjuangkanmu." Eko menunduk. Di hatinya tak ada dendam. Luka masa lalu tak lagi perih. Tapi hatinya juga sudah tak ingin kembali ke masa itu. "Kamu tidak salah, Sari. Kita semua hanya korban dari harapan yang dibentuk oleh orang tua kita." Sari menatap lantai, dan ketika akhirnya ia pulang, ia membawa sepiring makanan untuk anaknya, hasil pemberian dari lelaki yang dulu ia tinggalkan. Waktu berjalan. Rumah makan Eko berkembang. Ia membangun dapur tambahan, membuka cabang kecil di kota tetangga. Tapi satu hal tak pernah berubah. Semuanya tetap gratis untuk yang membutuhkan. Media lokal mulai memberitakan kisah Eko. Wartawan datang, bertanya apa yang jadi motivasinya. Eko hanya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Saya tahu rasanya ditolak karena miskin. Saya tahu rasanya tidur dengan perut kosong. Jadi saya cuma ingin memastikan, tak ada anak lain yang merasa sendirian seperti saya dulu." Sebuah kalimat sederhana, tapi mengguncang. Dan suatu hari, seorang bocah kecil menulis surat lalu memberikannya kepada Eko. "Pak Eko, kalau saya besar nanti, saya juga mau jadi seperti Bapak." Eko membaca surat itu di malam hari. Air matanya jatuh pelan-pelan di atas meja. Ia tahu, ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar dari impiannya. Ia menjadi harapan bagi orang-orang yang pernah kehilangan harapan. Dan di bawah langit Blitar yang tenang, Eko tersenyum. Ia pernah dihina, ditolak, dan dianggap tak berguna. Tapi hari ini, ia menjadi rumah bagi mereka yang tak punya tempat untuk pulang.